Halo Sobat Gores, selamat datang kembali di segmen Get the Insight. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu bulan yang penuh dengan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini seringkali kita kenal sebagai bagian dari September Hitam. Di bulan September ini, terjadi beberapa peristiwa-peristiwa besar yang sekaligus menandakan momen-momen penting dalam sejarah bangsa kita. Mulai dari G30 SPKI hingga peristiwa demonstrasi reformasi di korupsi. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa disebut sebagai September Hitam? Beberapa kejadian di Indonesia pada bulan ini mengguncang stabilitas sosial, politik, dan keamanan bangsa. Tidak hanya menjadi catatan sejarah kelam, hal ini juga menjadi luka mendalam di hati masyarakat. Mulai dari kejahatan genosida, pelanggaran HAM berat, hingga penindasan terhadap aktivis yang memperjuangkan keadilan. Hari-hari ini mengingatkan kita pada masa-masa sulit di mana kita masih memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tragedi yang pertama adalah gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S yang terjadi pada tahun 1965. Pembunuhan 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira muda dalam satu malam itu dituding direncanakan secara terstruktur oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kejadian ini diikuti dengan pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang diduga terkait dengan PKI. Tragedi ini mengubah landscape politik di Indonesia hingga terjadinya transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto yang membuka jalan untuk Orde Baru. Pada tahun 1984, peristiwa Tanjung Priuk mengguncang Jakarta. Demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang agama berubah menjadi insiden berdarah. Pasukan keamanan dikerahkan untuk menindak massa yang berujung pada penembakan dan pembunuhan puluhan warga. Hingga hari ini, pertanyaan soal keadilan bagi para korban masih menggantung. Tragedi berikutnya adalah peristiwa Semanggi II yang terjadi pada bulan September 1999. Ini merupakan rangkaian dari demonstrasi yang menentang pemerintahan transisi saat itu. Para mahasiswa yang turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan demokrasi justru berhadapan dengan kekerasan aparat. Puluhan mahasiswa tewas, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Pada September 2004, Indonesia kehilangan salah satu aktivis HAM terpentingnya, Munir Said Talib. Munir dibunuh dalam penerbangan ke Belanda dengan cara diracun. Kasus ini menarik perhatian dunia internasional dan menjadi simbol ketidakadilan bagi para pejuang HAM. Meski beberapa pelaku sudah diadili, namun otak intelektual di balik pembunuhan ini masih menjadi misteri. Peristiwa tragis pada September 2015 juga terjadi pada seorang aktivis lingkungan. Salim Kancil dibunuh secara brutal karena menolak penambangan pasir ilegal di Lumajang. Kasus ini mencerminkan bagaimana kepentingan ekonomi seringkali mengorbankan hak-hak warga dan lingkungan. Meski pelaku sudah dihukum, namun kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya masih terus berlanjut. Yang terakhir adalah peristiwa demonstrasi reformasi di korupsi pada tahun 2019. Gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menentang berbagai kebijakan yang dianggap merusak reformasi, seperti revisi UU KPK, berakhir dengan bentrokan dan kekerasan. Banyak mahasiswa terluka, dan bahkan ada yang meninggal dunia. Hingga kini, banyak tuntutan dari mahasiswa yang masih belum terrealisasi sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan perkembangan kasus-kasus ini sekarang? Sudahkah semua terselesaikan? Kasus yang pertama adalah Gerakan 30 September atau G30S PKI. Meski banyak perdebatan,
Beberapa dokumen dan investigasi baru telah memunculkan perspektif berbeda. Namun, luka sejarah ini masih diperdebatkan di berbagai kalangan. Kedua adalah peristiwa Tanjung Priuk. Beberapa pelaku sempat diadili, namun banyak yang merasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Kasus ketiga adalah peristiwa Semanggi II. Hingga hari ini, proses hukum bagi para korban Semanggi II masih belum jelas, meski tuntutan untuk keadilan terus bergema. Keempat adalah pembunuhan Munir. Kasus Munir juga masih menjadi misteri besar. Pelaku utama sudah dihukum, tapi otak intelektual di balik pembunuhan ini belum terungkap. Yang kelima adalah kasus pembunuhan Salim Kancil. Beberapa pelaku sudah dipenjara, tapi eksploitasi lingkungan yang menjadi akar masalah masih menjadi ancaman di banyak wilayah Indonesia. Terakhir adalah demonstrasi reformasi di korupsi. Tuntutan reformasi masih berjalan lambat, meski aksi besar-besaran sudah menempatkan isu ini di garis depan politik Indonesia. Kesimpulannya, peristiwa-peristiwa ini meninggalkan luka bagi sejarah kolektif bangsa Indonesia. Meski sebagian sudah mendapat keadilan, namun masih banyak yang perlu dituntaskan. Kita perlu terus merawat ingatan akan sejarah alternatif yang tidak tunduk pada kekuasaan dan memastikan bahwa kejadian kelam seperti ini tidak lagi terulang. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten informatif lainnya. Dadah!